Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami di sini dari kelompok 6 yang akan memperkenalkan proyek dari mata kuliah Technopreneurship ini yang eh, kita namai bisnis kita dengan nama Bite and Smile. Nah, di sini saya nggak sendiri, di sini saya bersama rekan-rekan saya yang terdiri dari 5 kelompok dengan saya Nanda Bintang Agustin dan rekan saya Alivia Nur Habibah. Saya Alvito Zakaria. Saya Zainal Abidin. Dan saya Alvaris Muhammad Mandeka. Saya Alia Maisa Sakina. Oke, next bisa slide selanjutnya BPD-nya. Oke, baik di sini kita akan mempresentasikan beberapa poin yaitu ada research, planning, marketing, execution, financial, and evaluation. Baik, langsung aja kita memasuki poin research yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, itu adalah research. Oke, dalam research ini terdapat 3 poin. Kita bahas dari poin pertama. Mengidentifikasi jenis pastry yang cocok untuk hampers dan kue lebaran. Oke, hasil dari research kami, setelah melihat pastry atau kue lebaran yang ada di pasaran, kami memutuskan mengambil 5 jenis pastry atau kue. Yaitu yang pertama ada fudgy brownies bites, yang kedua ada nastar nanas, yang ketiga ada thumbprint, kastengel, dan kue coklat. Oke, kenapa kami mengambil kelima jenis pastry tersebut? Ya baik lagi karena kebanyakan pastry yang ada di pasaran dan yang laku di pasaran adalah 5 jenis pastry tersebut. Oke, bisa ke slide yang sebelumnya, Mas? Oke, untuk poin yang kedua. Untuk poin yang kedua ada tampilan produk. Bisa dilihat seperti yang ada di foto-foto yang tadi. Kami memilih packaging yang terlihat simpel, clean, dan kekinian seperti itu. Bisa ke slide berikutnya, slide yang sebelumnya. Oke, untuk strategi pemasarannya, kami di sini memilih strategi pemasaran melalui sistem reseller guna untuk menjaga efisiensi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Seperti itu. Bisa ke penjelasan berikutnya. Baik, untuk bagian selanjutnya adalah planning atau perencanaan. Kami menjalin kerjasama dengan produsen pastry rumahan melalui skema reseller. Untuk pemasaran, kami mengembangkan sistem reseller online yang difokuskan di wilayah Kota Malang. Strategi tersebut dipilih untuk mengoptimalkan distribusi, memperluas jangkauan pasar, serta menjaga efisiensi dalam operasional bisnis. Jadi, dalam Technopreneurship ini, kelompok kami berencana untuk memasarkan pada bagian pastry. Kenapa? Karena berhubung kemarin ada waktu Ramadan gitu. Untuk pemasaran kami menggunakan sistem reseller untuk difokuskan di Kota Malang dikarenakan kami lebih berdomisili di Kota Malang untuk saat ini. Dan strategi untuk mengoptimalkan pemasaran, kami akan berencana membuat beberapa media sosial untuk membranding dan mempromosikan produk dari produsen seperti di TikTok, Instagram, ataupun media sosial yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya. Oke, untuk marketingnya sendiri, kami membangun branding produk melalui berbagai platform digital yang populer dan banyak digunakan oleh target pasar kami. Nah, untuk melalui Instagram sendiri, kami membagikan berupa konten visual yang menarik. Kemudian, kami juga menggunakan TikTok sebagai
platform digital untuk menyebarkan tren-tren video pendek untuk meningkatkan engagement produk kita. Dan sedangkan untuk WhatsApp, kami gunakan untuk membangun komunikasi yang lebih personal dengan calon konsumen kami. Nah, mungkin dengan pendekatan multi-channel ini, kami lakukan agar brand kami ini lebih dikenal luas dan bisa berinteraksi lebih dekat dengan audiens. Next. Nah, di sini mungkin ada beberapa video konten, video pendek yang kami unggah di beberapa media sosial. Next. Sapa hangat mulai basa-basi. Kapan nikah, kapan lulus kau kemungkan. Kadang bikin bingung harus jawab apa. Tapi itulah bumbu lebaran. Hari raya, hari bahagia. Jadi ini adalah beberapa produk kami yang telah terjual dengan cara kami membagikan atau mengiklankan produk kami melalui berbagai media sosial seperti itu. Next. Baik, selanjutnya adalah bagian execution atau eksekusi pelaksanaan. Dalam tahap eksekusi ini, kami melakukan beberapa langkah penting untuk merealisasikan rencana kami ini. Yang pertama ialah pengumpulan dana. Bagian pengumpulan dana ini kami memulai dengan mengumpulkan dana dari para anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah kami sepakati. Yang mana dana ini digunakan untuk mendukung kebutuhan, terutama untuk menunjang aktivitas pemasaran. Dan selanjutnya yang kedua adalah pembangunan brand di media sosial. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, di sini kami membuat beberapa platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Dan yang terakhir adalah pemusatan pemasaran di admin WhatsApp. Di bagian ini seperti yang saya katakan, seperti yang teman saya katakan tadi, ini sebagai narahubung antar pengguna untuk memesan, untuk memudahkan proses transaksi, semua pemesanan pelangganan diarahkan melalui admin WhatsApp. Strategi ini kami pilih agar komunikasi dengan pelanggan lebih personal dan responsif. Yang kedua, pengelolaan pesanan lebih terstruktur dan juga terdokumentasi. Dan yang terakhir adalah pelanggan merasa lebih nyaman dalam bertanya atau memesan produk. Dalam pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman belanja yang mudah, cepat, dan juga terpercaya bagi pelanggan. Baik, selanjutnya bagian finansial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian finansialnya. Jadi di sini tuh mohon bisa di-zoom nggak PPT-nya? Baik, di sini tuh dari harga asli kita kan sudah jelaskan oleh teman saya sebelum-sebelumnya bahwa kita itu reseller. Jadi kita menjual ulang, kita ngambil barang dari produksi, terus kita jual, kita jadi distributornya. Nah, kita ngambil harga 40 dari mitranya. Terus kita jual dengan ambil keuntungan 5.000 per produk. Nah, seperti di gambar ini, Nastar harga aslinya 40 yang sehingga menjadi 45, Kastengel yang awalnya 35 menjadi 40, Tamrin yang harganya 30 menjadi 35, coklat kacang yang harga 20 menjadi 25 dan brownies ini kita ambil di harga 20. Terus udah jangan di zoom. Normal. Nah, jadi kita mengambil keuntungan 5.000 per produk dan mengambil keuntungan 5.000 setiap ongkirnya. Nah, jadi di sini tuh kita awalnya modal per anak itu 50.000. Kita kan 5 orang ya. Jadi terkumpul 250.000. Nah, uangnya tuh buat apa? Apakah buat beli produk? Enggak. Tapi buat jasa pengambilan sama pengiriman itu. Buat jasa bensin.
BBM-nya. Nah, next. Nah, di sini itu kita membuat metode PO. Jadi nggak setiap hari itu ada pengantaran, bukan seperti itu. Tapi kita metodenya metode PO. Jadi 1 minggu PO dulu, terus habis itu 1 minggu ke depannya PO dulu, seperti itu. Jadi perkiraan selama 1 bulan ini kita itu mengadakan PO kalau nggak 3, ya kalau dikit ya 4, kalau banyak ya bisa 3, bisa 2. Nah, seperti di tabel ini di PPT ini ada sebuah tabel yang mana di bulan Maret ini lagi melonjaknya pesanan. Karena kenapa? Di bulan Maret ini kan pastry ya, kue lebaran. Jadi kita emang fokusnya di waktu bulan puasa sama mendekati hari lebaran. Nah, makanya di bulan Maret ini kita melonjaknya pemesanan dari warga-warga, dari konsumen. Nah, seperti itu. Kita ini mulai mengambil resellernya itu di bulan Februari pertengahan sampai hingga Maret. Nah, di sini alhamdulillahnya bulan Maret ini kita mencapai omset 4.220.000 untuk bulan Maret saja, belum bulan Februari. Perkiraan kalau digabung itu udah dapat 6.250.000-an, seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat bulan Maret ini kita hanya membuka PO 3 kali saja. Karena sangat banyak sekali pemesanan yang masuk ketika mendekati hari raya, seperti itu. Terus di sini kita mengambil ongkirnya 5.000 kalau itu COD. Nah, di sini kita kan memakai PO, terus jasa pengantarannya itu kita ada 2 opsi. Kalau nggak COD ya pick up. Pick up itu mengambil sendiri. Maksudnya mengambil sendiri itu gimana? Bukan ngambil dari Pasuruan, tapi ngambil dari tempatnya kita. Nah, uangnya kita yang buat modal tadi itu yang 50.000 per orang itu buat ngambil produk-produk di Pasuruan, seperti itu. Jadi kita ngambil keuntungannya dari per produk sama per ongkir, seperti itu. Tapi ini 5.000 juga hanya di kawasan UIN saja. Kalau di luar UIN itu bisa nambah, seperti itu. Mungkin di sini ada bukti-buktinya. Mungkin di slide sebelumnya yang tadi banyak yang memperlihatkan video yang banyak sebelum-sebelumnya. Nah, next nih. Nah, ini bisa dilihat banyak sekali pemesanan yang masuk pada bulan Maret. Nah, kita mengambil kita ada keuntungan, ada pemasukan dari bulan tersebut karena mendekati hari raya, seperti itu. Oke, next. Baik, kita akan masuki pada poin evaluation yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya terima kasih. Ini yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Untuk evaluasi, kami menghadapi tantangan dalam menjangkau customer di wilayah Malang Kota. Nah, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala utama meliputi tingkat persaingan yang tinggi, keterbatasan akses distribusi di beberapa area, serta rendahnya respon pasar terhadap aktivitas promosi yang telah dijalankan. Namun hal ini dapat teratasi karena penjualan di Pasuruan menunjukkan hasil yang lebih baik dan mampu menutupi potensi kerugian dari target awal. Kurang lebih seperti itu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.